Baik, ya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Putra dari kelas 6C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelas saya yang dengan judul uji arang briket hasil produksi menggunakan mesin briket SCAM. Yang pertama, ada dari latar belakang. Meningkatnya kebutuhan energi mendorong pengembangan sumber energi alternatif yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Nah, salah satu sumber energi yang potensial adalah biomasa dari limbah pertanian, khususnya sekam padi ya, yang masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh para petani kita ya. Nah, sekam padi dapat diolah menjadi briket biomasa melalui proses pemadatan sehingga menghasilkan bahan bakar padat yang dengan nilai kalori yang baik, ya. Kemudian lebih efisien dalam penyimpanan dan penggunaan serta bernilai ekonomis. Kemudian pemanfaatan briket juga dari sekam padi juga tidak hanya menjadi solusi energi alternatif, tetapi juga membantu mengurangi limbah pertanian dan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Nah, nah, perumusan dari masalah ini adalah ini, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, yaitu bagaimana hasil uji arang briket dari hasil produksi menggunakan mesin briket SCAM. Nah, untuk batasan masalahnya dari saya itu yang pertama bahan baku yang digunakan pengujian adalah sekam padi yang sudah melalui proses karbonisasi atau pengarangan. Kemudian perekat yang digunakan adalah bahan perekat standar yaitu tepung tapioka. Kemudian untuk pengujian kali ini difokuskan pada hasil arang briket ya, meliputi kapasitas produksi sebanyak 0,5 kilogram atau setengah setengah kilogram dan juga uji kualitas. Nah, di sini tidak membahas analisis ekonomi secara mendalam ya. Kemudian tidak membahas reaksi kimia atau kandungan energi secara laboratorium, melainkan hanya berdasarkan hasil fisik briket yang dihasilkan pada mesin. Kemudian mesin uji, mesin diuji dalam kondisi kerja normal sesuai spesifikasi yang digunakan pada penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama mengetahui kinerja mesin briket sekam dalam menghasilkan briket arang. Kemudian mengukur kapasitas produksi mesin, menganalisis kualitas hasil briket yang dihasilkan oleh mesin, dan mengevaluasi hasil uji briket sebagai dasar peningkatan kinerja mesin briket SCAM dan memberikan data hasil pengujian sebagai dasar pengembangan atau penyempurnaan mesin. Dan untuk manfaat penelitian, menambah wawasan peneliti mengenai hasil pengujian briket pada mesin pembuat briket SCAM menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai briket yang dihasilkan pada mesin pembuat briket dan pemanfaatan SCAM tadi. Kemudian memberikan informasi mengenai pengujian briket sehingga dapat mendukung pengembangan produksi briket yang lebih maksimal. Nah, kita masuk ke landasan teori ya. Briket adalah massa padat dari bahan lunak. Briket adalah suatu metode yang layak untuk mengubah biomasa residu menjadi energi terbarukan. Kualitas briket tergantung pada mesin, jenis bahan baku yang digunakan dalam biomasa dan manipulasi seperti kadar air, suhu, penambahan substrat, dan ukuran vertikal. Nah, ya. Briket merupakan bahan bakar alternatif yang dibuat dari bahan organik sisa dengan mencampurkan perekat yang dan dimiliki kuat tekan yang konstan di mana kadar air dihilangkan untuk meningkatkan sifat dan keberadaan biomasa. Biobriket merupakan bahan bakar komposit yang terdiri dari biomasa. Nah, dan sekam tadi ya, karena dari
Saya menggunakan bahan baku skam tadi, yaitu merupakan lapisan keras yang meliputi karyopsis yang terdiri dari dua bentuk daun, yaitu skam kelopak dan skam mahkota. Skam tersusun dari jaringan serat-serat selulosa yang mengandung banyak silika dalam bentuk serabut-serabut yang sangat keras. Kemudian mesin briket skam. Ini untuk contoh dari mesin pembuat briket. Mesin briket skam otomatis merupakan alat yang dirancang untuk mencetak bahan biomasa seperti skam padi atau limbah pertanian lainnya menjadi bahan bakar padat briket melalui proses pemadatan menggunakan sistem mekanis sehingga produksi dapat dilakukan lebih cepat, seragam, dan efisien dibandingkan dengan cara manual. Nah, dan kita masuk ke komponen pada mesin briket skam. Yang pertama ada rangka, itu rangka yaitu struktur dasar yang menampung dan mendukung semua komponen pada mesin, berfungsi untuk memberikan stabilitas dan dukungan struktural selama proses pencetakan briket dan menopang seluruh komponen-komponen lainnya. Kemudian motor listrik atau dinamo. Dinamo listrik adalah perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Motor listrik pada mesin pencetak briket berfungsi sebagai sumber tenaga utama untuk menggerakkan berbagai komponen mesin. Motor ini mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang diperlukan untuk proses pencetakan briket ya. Dan selanjutnya ada puli. Puli adalah komponen mekanis yang berbentuk roda berlekuk yang digunakan untuk mengubah arah dan mentransmisikan tenaga dalam sistem penggerak. Nah, selanjutnya ada fan belt. Fan belt merupakan salah satu bagian dari sistem transmisi pada mesin pencetak briket yang berfungsi untuk meneruskan tenaga dari motor penggerak ke komponen utama seperti puli dan sistem penekan atau skru pendorong sehingga mesin dapat bekerja dengan baik. Nah, fan belt pada mesin pencetak briket yang berfungsi sebagai penghubung dan penyalur tenaga dari motor ke sistem kerja mesin sehingga sekaligus membantu mengatur kecepatan meredam getaran serta melindungi komponen dari kerusakan akibat beban berlebih. Nah, kemudian ada penggiling atau pencetaknya. Penggiling adalah perangkat perangkat yang dirancang untuk menggiling atau menghancurkan bahan-bahan menjadi ukuran yang lebih kecil atau menjadi bubuk. Penggiling biasanya terdiri dari dua atau lebih permukaan yang saling bersentuhan untuk memecahkan bahan atau menggunakan pisau atau mata gergaji untuk proses pemotongan di dalamnya. Kemudian piring, piring atau bantalan adalah komponen mekanis yang dipasang pada poros mesin untuk mendukung pergerakan putaran agar berlangsung stabil, halus, dan efisien selama proses pencetakan briket berlangsung. Piring pada mesin pencetak briket berfungsi sebagai poros atau penopang sekaligus pengurang gesekan agar putaran komponen berjalan stabil, ringan, dan tahan lama sehingga proses pencetakan briket dapat berlangsung secara efisien dan kontinu. Kemudian yang terakhir ada gearbox. Gearbox adalah komponen utama motor yang diperlukan untuk menyalurkan daya atau torsi mesin ke bagian mesin lainnya, serta mengubah daya atau torsi dari motor yang berputar menjadi tenaga yang lebih besar. Hmm. Kemudian kita masuk ke metode penelitian dari laporan ini. Yang pertama, ya, dimulai dari studi pustaka ya. Kemudian persiapan alat dan bahan, proses produksi briket, dan proses jarang briket, dan hasil pembahasan, kemudian kesimpulan saran. Nah, untuk alat-alatnya meliputi yang pertama
mesin pencetak briket sekam. Kemudian timbangan yang berfungsi untuk menimbang bahan baku dan juga tepung tapioka ya. Kemudian dan bahan campurannya. Dan penggaris yang berfungsi untuk mengukur ukuran briket yang akan dipotong setelah melalui proses pencetakan briket. Kemudian cutter atau pemotong yang berfungsi untuk memotong briket yang sudah melalui proses pencetakan. Dan bahan-bahannya ada arang sekam tadi, yaitu bahan baku utama dari pembuatan briket. Kemudian tepung tapioka yang berfungsi sebagai perekat, ya. Kemudian air, kemudian namanya dan metode pengumpulan data, ya. Data yang dikumpulkan bertujuan untuk memperoleh data hasil pengujian yang akurat, ya, mengenai kinerja mesin, kapasitas produksi, dan kualitas briket yang dihasilkan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, penimbangan bahan baku, dan hasil briket yang sudah jadi, serta pencatatan dan dokumentasi. Nah, kita masuk ke proses produksi. Yang pertama, proses penyelesaian bahan baku arang sekam tadi, supaya arang dicacah menjadi tepung arang terlebih dahulu ya. Setelah proses pencacahan, saya masuk ke bahan baku, maaf, penimbangan bahan baku tepung arang yang sudah melalui proses pencacahan, ya. Kemudian dicampur dengan tepung tapioka untuk bahan baku perekatnya. Nah, setelah melalui proses penimbangan, kita masuk ke proses pencampurannya. Aduk adonan bahan baku yang sudah melalui proses penimbangan ke dalam mesin pengaduk adonan. Kemudian cetak adonan briket yang sudah melalui proses pencampuran pada mesin pencampur. Setelah itu timbang hasil briket yang sudah jadi atau baru dicetak untuk mengetahui masa basah dari briket tersebut ya. Kemudian setelah ditimbang, kita masuk ke proses pengeringan atau jemur jemur briket yang sudah melalui proses pencetakan produksi ya, sehingga bisa kering secara merata. Dan setelah melalui proses pengeringan, kita timbang lagi masa briket yang sudah kering, supaya kita juga tahu berapa masa briket yang sudah kering. Kemudian analisis data. Analisis dilakukan terhadap jumlah bahan baku yang digunakan, hasil produksi yang diperoleh, serta mutu briket yang dihasilkan melalui pengamatan fisik dan pengujian pembakaran. Ini ada tabel, ini ada indikator tabel hasil pengujiannya dari pengujian kuantitas meliputi masa sekamnya, masa tepung tapioka dalam satuan kilogram atau gram, ini dalam satuan gram ya. Kemudian volume air, masa briket basah dan masa briket kering. Nah, tabel tersebut menunjukkan hasil pengujian kuantitas bahan baku yang pada hasil produksi briket. Nah, kemudian tabel hasil ini ada tadi tabel kuantitas, kemudian tabel pengujian kualitas briket meliputi indikatornya meliputi bentuk dan ukuran, lama pembakaran dan warna api. Uh, uh, Kemudian tabel pengujian kuantitas ya. Ini hasil dari pengujiannya dengan massa sekam 400 gram, tepung tapioka 100 gram, kemudian volume air 100 ml ya, dengan hasil massa briket basah sebanyak 323,5 gram dan massa briket kering 210,6 gram. Nah,
termasuk hasil pengujian dari segi kualitas ya. Nah, kemudian untuk briketnya berbentuk kubus, kemudian dengan ukuran 25 kali 25 mm ya, atau 2,5 cm. Nah, kemudian lama pembakaran bisa terbakar selama 1 jam, kemudian warna apinya berwarna merah. Nah, dari kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pengujian, mesin briket sekam mampu menghasilkan arang briket dengan kuantitas dan kualitas yang baik dari campuran 400 gram arang sekam, 100 gram tepung tapioka, dan 100 ml air diperoleh briket basah seberat 323,5 gram dan briket kering 210,6 gram setelah pengeringannya, yang menunjukkan penurunan kadar air sehingga briket menjadi lebih padat. Saran dari penelitian ini adalah disarankan agar penelitian selanjutnya melakukan pengembangan pada komposisi bahan baku dan proses produksi untuk memperoleh kualitas briket yang lebih baik. Selain itu, pengujian kualitas briket perlu dilakukan secara lebih lengkap sesuai standar yang berlaku dan serta perawatan mesin secara berkala dan perlu diterapkan agar mesin tetap berjaga optimal dan umur pakainya lebih panjang. Hmm. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.